Halo, kami dari kelas Analisis Desain dan Sistem Paralel UPN Veteran Jawa Timur akan mempresentasikan final project kami mengenai sistem informasi perpustakaan. Untuk urutan pengerjaannya kita dimulai dari yang pertama, kelompok 5 mengerjakan workflow diagram atau sistem dan bisnis. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok 3 yaitu menjelaskan decomposition diagram dan user interface. Dilanjutkan oleh kelompok 10 mengerjakan DFD sampai level 2. Kemudian kelompok 1 mengenai ERD, dilanjutkan kelompok 6 yaitu CDM dan PDM, kelompok 2 yaitu use case, kelompok 9 activity, kelompok 4 sequence diagram, kelompok 7 kolaboratif, dan yang terakhir adalah kelompok 8 mengenai class. Biar nggak lama-lama, langsung kita lanjutkan ke presentasi pertama workflow diagram oleh kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya sekarang di TNPM 1708101170 tadi Kelompok 5. akan menjelaskan tentang bisnis workflow dan sistem workflow dari kelompok kami. Jadi akan dibagi dua sisi, yaitu siswa dan admin, dan akan dimulai dari admin dulu. Admin pertama-tama akan memulai dan memeriksa koleksi buku yang dimiliki perpustakaan. Lalu admin akan mencatat data koleksi buku yang dimiliki di perpustakaannya, di katalog buku. Lalu siswanya akan mengunjungi perpustakaannya. Lalu siswa tersebut apakah sudah terdaftar ke perpustakaannya atau belum. Jika belum, maka siswa tersebut harus mengisi form pendaftarannya terlebih dahulu. Lalu adminnya akan mencatat data siswa tersebut dari form pendaftaran ke buku, lalu akan memeriksa kartu pelajarnya, dan akan akhirnya mencatat kunjungan di buku kunjungannya. Apabila tadi siswanya sudah terdaftar, maka siswa tersebut tidak perlu mengisi form pendaftaran, tetapi hanya perlu menunjukkan kartu pelajarnya, lalu akan diperiksa oleh admin kartu pelajarnya tadi. Lalu siswanya akan mencatat kunjungan di buku kunjungan. Baru dia akan dapat mencari buku yang akan dipinjamnya melalui buku katalog. Lalu siswa tersebut mencari buku yang akan dipinjamnya dari perpustakaan. Lalu buku yang tadi akan dipinjam akan diberikan ke admin. Lalu admin akan mencatat data siswa yang meminjam buku tersebut dan buku yang akan dipinjam tadi. Dan juga akan mencatat data peminjaman bukunya beserta tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Lalu buku yang tadi akan dipinjam oleh siswanya akan dipinjamkan oleh admin dan diberikan ke siswa tersebut. Lalu siswa menerima pinjaman bukunya yang telah dipinjam, kalau sudah selesai dibaca, akan bisa dikembalikan ke admin. Lalu admin akan memeriksa kapan siswa tersebut memberikan kembali buku yang tadi, dan memeriksa data siswanya dan data kapan dia meminjamnya. Lalu akan diperiksa apakah siswa tersebut mengembalikannya sudah tepat waktu, sudah melewati batas waktu pinjam atau belum. Jika tidak, maka buku tersebut akan langsung dikembalikan dan prosesnya selesai. Jika sudah melewati batas waktu pinjaman, maka admin tersebut akan memberikan informasi denda ke siswa yang tadi mengembalikan bukunya. Lalu siswa akan menerima informasi denda keterlambatannya dari admin. Lalu siswa akan membayarkan dendanya kepada admin. Lalu prosesnya akan selesai. Lalu saya akan menjelaskan sistem workflow-nya. Jadi akan dibagi 3, yaitu sisi siswa, admin, dan sistem. Akan dimulai dari admin. Pertama akan dimulai dari admin. Admin akan memeriksa koleksi buku yang dimiliki perpustakaan. Lalu admin akan menginputkan data koleksi buku yang dimiliki perpustakaan yang akan dicatat oleh sang sistem terkait data koleksi buku yang dimiliki perpustakaan. Lalu siswa akan mengunjungi perpustakaan, dan sebelumnya apakah siswa tersebut sudah terdaftar atau belum. Jika belum, maka siswa tersebut harus mengisi form pendaftaran. Lalu form pendaftaran tersebut diberikan ke admin, dan admin akan menginputkan data siswa dari form pendaftaran tersebut ke sistemnya.
Lalu sistemnya akan menerima data yang telah di inputkan oleh si admin. Lalu jika tadi sebelumnya siswanya itu sudah terdaftar, maka tidak perlu dilakukan siswa tersebut untuk mengisi form pendaftaran. Kita langsung melakukan login. Dan tadi setelah melakukan login atau setelah didaftarkan, sistemnya akan mencatat, memeriksa data login siswa, lalu setelah data login siswanya diperiksa, maka akan dicatat kunjungan siswanya. Lalu siswa dapat mulai mencari buku yang akan dipinjamkan melalui sistem, dan sistem akan memberikan data ketersediaan buku yang akan dipinjam oleh siswa. Lalu buku-bukunya tadi yang sudah diberikan datanya dari sistem ke siswanya, dengan itu siswa akan dapat mencari buku yang akan dipinjam di perpustakaan. Lalu setelah bukunya diketemukan, siswa akan memberikan buku yang akan dipinjamnya ke admin. Lalu admin akan menginputkan data siswa dan buku yang akan dipinjam ke sistem. Dan kemudian sistem akan memberikan data pinjaman buku oleh siswa beserta tanggal peminjamannya setelah mencatat data yang telah diinputkan dari admin sebelumnya. Lalu admin akan meminjamkan buku yang akan dipinjam oleh siswa. Lalu siswa akan menerima pinjaman bukunya dari admin. Lalu ketika bukunya sudah selesai dipinjam, maka siswa akan memberikan buku yang telah dipinjam tadi ke admin. Lalu admin akan memberikan buku yang menerima buku yang telah dipinjam, yang sebelumnya telah dipinjam oleh siswa dan sudah dikembalikan. Lalu admin akan menginputkan data siswa dan data buku yang tadi dipinjam ke sistemnya. Lalu sistem akan mencatat data pengembalian buku oleh siswa beserta tanggal pengembaliannya. Lalu sistem akan melakukan pengecekan apakah buku ini sudah melewati batas waktu peminjamannya. Jika iya, maka sistem akan mencatat dan memberi informasi terkait denda keterlambatan kepada admin. Lalu admin akan menerima informasi tersebut dari sistem bahwa diterimanya informasi denda keterlambatan bagi peminjam buku tadi siswanya. Lalu siswa akan menerima informasi denda peminjaman bukunya dari admin. Lalu siswa memberikan pembayaran denda yang tadi didetilkan kepada admin. Lalu admin akan menginputkan data denda yang telah dibayar oleh siswa ke sistem. Dan kemudian sistem akan mencatat denda yang telah dilunasi oleh siswa. Dan apabila tadi bukunya masih pada jangka waktu sebelum batas waktu peminjaman, maka prosesnya akan langsung selesai. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi merupakan penjelasan workflow diagram dari kelompok 5. Sekarang kita lanjutkan kepada kelompok 3, yaitu decomposition diagram dan user interface. Lanjut dari kelompok sebelumnya, yaitu sistem workflow dan business workflow, maka selanjutnya adalah decomposition diagram. Decomposition diagram bertujuan untuk menggambarkan hierarki proses-proses yang membangun cara kerja sistem yang diimplementasikan oleh kode-kode bahasa pemrograman dan SQL. Untuk level 0, itu menggambarkan ruang lingkup sistem, yaitu proses keseluruhan, yang dimana dalam studi kasus saat ini adalah sistem informasi perpustakaan. Kemudian, level N, yaitu level 1, 2, dan seterusnya, menggambarkan sejumlah subproses yang membangun proses-proses di atasnya. Jadi, dari level 1 ini akan membangun proses di level 0, kemudian level 2 akan membangun proses di level 1, begitu seterusnya. Kemudian yang didapatkan dari konversi workflow system dan
bisnis sistem, maka dapatkan sebuah decomposition diagram sebagai berikut. Pada level 0 yaitu sistem informasi perpustakaan, pada level 1 menyediakan menu kelola buku, menyediakan menu pengelolaan anggota, dan menyediakan menu peminjaman buku. Ya, ini adalah proses-proses yang kita sering temui pada perpustakaan konvensional, yaitu yang belum menerapkan sistem aplikasi untuk digital untuk peminjaman maupun pengelolaan perpustakaan. Kemudian pada level 2 yaitu menambahkan data buku, mengubah data buku, menghapus data buku yang non-aktif, dan melihat data buku. Itu untuk menyediakan menu kelola buku. Kemudian untuk level 2 dari menyediakan menu pengelolaan anggota, yaitu ada daftar anggota perpustakaan, melihat anggota perpustakaan, menonaktifkan anggota perpustakaan, dan mengubah data anggota perpustakaan. Kemudian level 2 untuk menyediakan menu peminjaman buku, terdapat membayar denda keterlambatan pengembalian, meminjam buku, mengembalikan buku, dan mencari buku. Sekian. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan desain user interface. Seperti ini adalah gambaran besar dari user interface Fasilkom Library. Langsung saja kita menuju ke dashboard utama, yaitu seperti ini. Berisi tentang detail aplikasi serta menu register, login, dan kontak. Langsung kita menuju menu register. Ya, seperti ini menu register. Lalu kita kembali. Lalu kita menuju ke menu login. Seperti ini adalah menu login. Lalu kita akan coba login ke admin Fasilkom Library. Ya, seperti ini adalah homepage utama berisi profil admin yang berisi tentang identitas admin. Lalu kita ke menu kedua, berisi kelola data buku. Menu ketiga, kelola data user. Menu keempat, kelola data buku yang sudah dipinjam atau kelola data buku pinjaman. Ketiga menu ini, kelola data buku, kelola data user, serta kelola data pinjaman, mempunyai 3 fitur, yaitu view untuk melihat detail, edit untuk mengubah, del untuk menghapus data-data. Lalu kita logout. Lalu kita akan coba login ke user atau mahasiswa. Ya, seperti ini adalah homepage dari user atau mahasiswa, yaitu profil user, berisi identitas, serta deadline pengembalian, serta total denda yang mahasiswa tersebut dapatkan. Menu kedua adalah lihat daftar buku. Daftar buku adalah tempat bagaimana mahasiswa bisa meminjam, berisi 2 fitur, yaitu detail buku tersebut, lalu pinjam untuk langsung meminjam. Menu ketiga adalah riwayat pinjaman mahasiswa. Terdapat satu fitur yaitu detail untuk melihat tanggal pinjam maupun tanggal kembali maupun total denda. Dan fitur ini online reading belum dibuat dan akan segera dilaksanakan. Ya, sekian. Baik, tadi adalah penjelasan dari kelompok 3 tentang decomposition diagram. Sekarang dilanjutkan oleh kelompok 10 mengenai DFD sampai level 2. Ya, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan bagian kami, yaitu mengenai DFD. Di sini DFD dimulai dari level 0, 1 hingga 2. Ya, sampai level 2. Di sini saya akan menjelaskan untuk level 0. Jadi dari sistem informasi perpustakaan ini meliputi 3 bagian entitas seperti admin, siswa, dan sistem. Untuk di level 0 sendiri, pertama data koleksi buku bisa dikirimkan oleh siswa, kemudian siswa juga bisa melakukan login dengan mengirimkan data login siswa. Terus siswa yang belum login bisa melakukan form pendaftaran untuk meregister baru bisa login. Kemudian untuk di bagian admin memiliki hak untuk mempunyai data pengembalian yang akan diterima oleh sistem, dan juga koleksi buku, data anggota, peminjaman. Terus untuk data yang dikirimkan ke siswa bisa meliputi form pendaftaran, kemudian keterlambatan pengembalian dan denda keterlambatan apabila buku yang dipinjam mengalami
keterlambatan. Nah, di sini untuk siswa sendiri setelah login, data login tersebut akan divalidasi oleh sistem yang nanti apabila sudah valid akan kembali ke menu utama untuk peminjaman buku. Nah, untuk form pendaftaran di sini juga nanti dikirim dari admin ke sistem untuk form pendaftaran siswa untuk validasi. Kemudian juga untuk menampilkan data koleksi buku dari admin nanti ditampilkan untuk ke siswa. Nah, untuk level satunya pertama dari pengolahan buku dari admin sendiri yang nanti memiliki data-data buku yang ada di perpustakaan nantinya akan dikirimkan kepada sistem. Kemudian setelah jika admin meminta data buku tersebut, maka data koleksi buku dari sistem akan dikirimkan kepada admin. Kemudian untuk pengolahan anggota, admin bisa mengirimkan data siswa baru atau data siswa yang sedang login ke dalam sistem. Kemudian apabila merequest data anggota perpustakaan yang tervalidasi oleh sistem dikirimkan melalui admin. Kemudian untuk peminjaman buku, siswa bisa meminta data koleksi buku kepada admin. Kemudian admin memiliki akses untuk data peminjaman dan data pengembalian buku kepada siswa. Apabila terdapat keterlambatan pengembalian, admin akan mengirimkan data keterlambatan pengembalian tersebut. Kemudian siswa akan memberikan denda sesuai dengan seberapa lama keterlambatan buku yang dikembalikan. Untuk level 2, kita langsung lebih ke spesifiknya. Pertama, apabila admin menginginkan membuat data buku baru, tentu saja admin akan mengirimkan data buku tersebut kepada sistem yang nanti akan disimpan pada database buku. Kemudian untuk mengubah data buku, admin bisa melakukan update data buku, dikirimkan kepada sistem untuk mengubah data buku tersebut. Kemudian untuk menghapus data buku hampir sama seperti update, admin bisa merequest sistem untuk menghapus data buku tersebut. Kemudian untuk melihat data buku, di sini ada entitas siswa dengan sistem. Apabila siswa ingin melihat data-data buku yang ada, siswa bisa merequest sistem untuk melihat data buku yang ada pada sistem, dan sistem akan mereply dengan list data buku kepada siswa. Lalu untuk bagian pendaftaran anggota perpustakaan, siswa bisa mengirimkan form data diri kepada admin. Kemudian admin akan menyimpan form data diri tersebut kepada sistem. Untuk melihat anggota perpustakaan, admin juga bisa merequest pada sistem data anggota yang valid dari sistem. Kemudian sistem akan mengirimkan list data anggota kepada admin. Kemudian untuk menonaktifkan anggota, admin juga bisa melakukan menonaktifkan anggota perusahaan dengan melakukan request nonaktif anggota kepada sistem. Juga berlaku pada ubah data anggota, admin bisa melakukan ubah data atau dengan request ke sistem untuk mengubah data anggota perpustakaan. Lalu untuk membayar denda keterlambatan pengembalian, pertama, apabila siswa sudah mengembalikan buku tetapi terdapat keterlambatan, maka prosesnya admin akan memberikan informasi tagihan kepada siswa yang nantinya siswa akan membayar denda tersebut kepada admin. Untuk peminjam buku sendiri, alurnya siswa melakukan peminjaman buku kepada admin. Terus untuk mengembalikan buku, siswa juga akan membawa buku tersebut yang nantinya dikembalikan oleh administrasi perpustakaan. Terus untuk mencari buku, siswa bisa melakukan cari buku dengan cara request kepada sistem untuk mencari data buku yang ingin dicari. Kemudian sistem akan mereply data buku yang dimiliki. Baik, tadi adalah penjelasan dari kelompok 10 mengenai DFD. Sekarang kita akan lanjutkan mengenai IRD dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai IRD yang telah kelompok kami buat sesuai dengan soal yang telah diberikan. IRD sendiri merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data
yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada IRD yang kami buat memiliki 4 entitas, yaitu siswa, admin, buku, dan peminjaman. Setiap entitas memiliki atributnya masing-masing. Entitas siswa memiliki 6 atribut, yaitu nama, password, nomor telepon, ID siswa, alamat, dan email. Entitas admin memiliki 4 atribut, yaitu ID admin, nama, nomor telepon, dan alamat. Entitas buku memiliki 5 atribut, yaitu ID buku, pengarang, tahun terbit, nama buku, dan penerbit. Pada entitas peminjaman memiliki 5 atribut, yaitu ID peminjaman, ID siswa, tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan jumlah buku. Adapun relasi yang terdapat pada setiap entitas yang ada. Pertama, relasi antara siswa dan admin. Di sini, admin yang akan mendaftarkan siswa sehingga semua siswa memiliki akun untuk mengakses pada perpustakaan. Yang kedua, relasi admin dan buku. Di sini, admin mendata semua buku yang berada pada perpustakaan. 3. Relasi buku dan peminjaman. Di sini, buku yang dipinjam akan terdata dan terdapat tanggal kembali. Jika melewati tanggal kembali, akan mendapatkan denda. Keempat, relasi peminjaman dan siswa. Siswa yang melakukan peminjaman akan tercatat akunnya atau tersimpan datanya di dalam sistem ini. Terakhir, selain itu, adapun kardinalitasnya, yaitu pada relasi siswa dan admin, yaitu many to many. Pada relasi admin dan buku, many to one. Pada relasi buku dan peminjaman, many to many. Pada relasi peminjaman dan siswa, many to one. Sekian penjelasan saya mengenai IRD. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi dari kelompok 1 mengenai IRD, sekarang kita lanjutkan tentang CDM dan PDM dari kelompok 6. Halo, kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan CDM dan PDM dari perpustakaan. Ini adalah contoh gambaran untuk CDM-nya, yaitu ada tabel siswa, admin, buku, dan pinjaman. Pada tabel siswa ini ada ID siswa, yaitu bertipe karakter, yaitu 5, nama, variabel karakter 20, password, karakter 5, email, variabel karakter 50, alamat, variabel karakter 50. Dan di sini ada tabel admin yang dimana isinya yaitu ID admin, tipenya karakter 5, nama, tipe variabel karakter 20, nomor telepon, tipenya integer, email juga variabel karakter 50. Berikutnya yaitu buku, isinya yaitu ID buku karakter 5, nama buku variabel karakter 150, pengarang variabel karakter 225, penerbit variabel karakter 50. Tahun penerbit memakai integer. Berikut yaitu tabel peminjaman yang berisi ID peminjam karakter 5, tanggal pinjam yaitu date, tanggal kembali juga date, jumlah buku memakai integer. Di sini yang siswa yaitu untuk primary key-nya yaitu ID siswa, yang admin juga ID admin, yang buku ID buku, peminjaman ini memakai ID peminjaman. Nah, di sini untuk siswa ke tabel admin yaitu many to one. Untuk admin ke buku yaitu mendata one to many. Untuk buku
ke tabel pinjaman, yaitu meminjam many to one. Untuk meminjam ke siswa yaitu many to one. Berikut yaitu untuk penjelasan tentang PDM-nya perpustakaan sebagai berikut. Nah, karena tadi yang CDM digenerate sebagai PDM, maka jadi seperti ini untuk tabel-tabelnya, yang dimana tabel siswa ada ketambahan foreign key yaitu ID admin, karena dia one to many tadi. Yang admin tetap sama isinya, nggak ada tambahan foreign key. Yang buku ketambahan foreign key 2 yaitu ID peminjam dan ID admin. Dan yang peminjam ini ketambahan ID siswa sebagai foreign key-nya. Terima kasih. Sekian dari kami, kelompok 6. Berikutnya adalah use case diagram dari kelompok 2. Halo, saya Fatur, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case yang akan kami gunakan dalam proyek sistem perpustakaan kali ini. Karena terdapat dua role dalam sistem perpustakaan, maka use case yang akan digambarkan adalah sebagai berikut. Ada bagian yang bisa diakses oleh admin, ada juga bagian yang dapat diakses oleh user atau siswa. Baik role admin maupun role siswa diharuskan untuk login terlebih dahulu untuk dapat mengakses fungsi tersebut. Oke, lanjut. Setelah login, pada role admin dapat mengakses halaman pendaftaran siswa ke sistem. Halaman ini berisi tentang informasi pendaftaran yang dilakukan oleh siswa dan masuk ke dalam sistem perpustakaan. Ada juga halaman input data siswa dan buku yang dipinjam. Pada bagian ini, setiap peminjaman buku pada masing-masing siswa akan tercatat di dalam setiap akun masing-masing yang kemudian data tersebut akan tersimpan otomatis dalam sistem. Kemudian data akan diolah sehingga ketika sudah sampai pada hari yang diinputkan, tetapi siswa tersebut belum mengembalikan buku, maka akan ditampilkan pada halaman informasi denda keterlambatan dari sistem. Tapi, apabila buku dikembalikan sebelum batas waktu yang ditentukan, maka data tidak akan dimasukkan. Fungsi-fungsi di atas akan otomatis memasukkan data pada halaman update data siswa dan pengembalian buku apabila admin menekan tombol, sehingga waktu pada saat tombol ditekan akan otomatis diinputkan ke sistem, sehingga menjadi acuan denda keterlambatan pada halaman denda keterlambatan dari sistem. Admin juga dapat melakukan input denda keterlambatan pada halaman input denda keterlambatan yang telah lunas, sehingga akan terlihat siswa yang sudah membayar denda maupun belum. Oke, lanjut. Pada bagian role siswa, setelah login, siswa dapat melakukan pencarian judul buku pada halaman mencari judul buku. Hal ini berguna jika siswa ingin memeriksa apakah buku yang diinginkan sudah tersedia atau belum di dalam perpustakaan, sehingga siswa tidak usah bolak-balik ke dalam perpustakaan hanya untuk mengecek ketersediaan buku yang dimaksud. Terdapat pula halaman informasi batas pengembalian buku yang berfungsi untuk mengetahui batas pengembalian buku yang telah dipinjam, list buku yang dipinjam, dan lain-lain, sehingga memudahkan siswa dalam pengecekan setiap peminjaman buku. Dan ketika sudah melebihi tenggat waktu yang ditentukan, maka otomatis akan diinfokan denda keterlambatan masing-masing peminjaman. Oke, sekian mungkin dari kelompok 2 mengenai use case, dilanjutkan oleh kelompok 9 mengenai activity diagram. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 diberikan tugas bagian activity diagram untuk studi kasus perpustakaan. Saya Parisa Sidki, NPM 60. Saya Cilia Tunisa, NPM 50. Saya Cari Daniela, NPM 47. Dan satu lagi teman kami yang terkendala koneksi, yaitu Fajar Andika, NPM 54. Jadi di sini
di activity diagram untuk studi kasus perpustakaan. Pertama, admin dari perpustakaan akan memeriksa koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Selanjutnya, admin menginputkan data koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Setelah diinputkan, sistem akan mencatat data koleksi buku yang dimiliki perpustakaan. Selanjutnya, ketika siswa mengunjungi perpustakaan, akan ditanya apakah sudah terdaftar atau belum. Jika tidak, siswa dapat mengisi form pendaftaran, lalu admin akan menginputkan data siswa dan form pendaftaran ke sistem. Lalu sistem akan mencatat data siswa yang telah didaftarkan oleh admin. Setelah itu, sistem akan memeriksa data login siswa. Jika sudah terdaftar, siswa hanya tinggal melakukan login, lalu sistem akan memeriksa data login siswa. Selanjutnya, sistem akan mencatat kunjungan siswa. Selanjutnya, siswa akan mencari buku yang akan dipinjam melalui sistem. Kemudian, sistem memberikan data ketersediaan buku yang akan dipinjam oleh siswa. Selanjutnya, siswa mencari buku yang akan dipinjam di perpustakaan. Dan selanjutnya siswa memberikan buku yang akan dipinjam ke admin. Kemudian admin menginputkan data siswa dan buku yang akan dipinjam. Dan selanjutnya sistem memberikan data peminjaman buku oleh siswa beserta tanggal peminjamannya. Setelah itu admin meminjamkan buku yang akan dipinjam oleh siswa. Setelahnya baru siswa menerima buku yang akan dipinjam dan kemudian siswa memberikan buku yang telah dipinjam kepada admin. Setelah itu, admin akan menerima buku yang telah dikembalikan oleh siswa, dan setelahnya mencatat data siswa dan buku yang telah dipinjam ke sistem. Sistem akan mencatat data pengembalian buku oleh siswa beserta tanggal pengembaliannya, dan akan menampilkan apakah pengembalian buku sudah melewati batas waktu pinjam. Apabila iya, sistem akan mencatat dan memberikan informasi terkait denda keterlambatan kepada admin. Lalu admin akan menerima informasi denda keterlambatan dari sistem. Lalu siswa menerima informasi denda keterlambatan dari admin. Setelah itu siswa akan membayar denda kepada admin. Lalu admin akan menginputkan data denda yang telah dibayar oleh siswa ke sistem. Lalu sistem mencatat denda yang telah dilunasi oleh siswa dan selesai. Dan apabila pengembalian buku tidak melewati batas waktu pinjam, akan selesai. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari activity diagram kelompok 9, dilanjutkan oleh kelompok 4 mengenai sequence diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmi. Di sini saya mewakili kelompok 4 untuk menjelaskan tentang sequence diagram. Untuk membuat sebuah sequence diagram dibuat berdasarkan use case. Satu use case menghasilkan satu buah sequence diagram. Untuk sistem perpustakaan terdiri dari admin dan siswa. Untuk admin setelah login terdapat 5 use case, dan untuk siswa setelah login terdapat 3 use case. Yang pertama di sini terdapat admin yang pertama, yaitu pendaftaran siswa ke sistem. Admin akan memilih menu pendaftaran siswa pada menu utama, kemudian akan ditampilkan form pendaftaran siswa. Setelah itu admin akan memasukkan data siswa dan data siswa akan disimpan ke database data siswa. Yang kedua, input data siswa dan buku yang dipinjam. Admin akan memilih menu peminjaman, kemudian ditampilkan form peminjaman. Setelah itu, admin akan memasukkan data siswa, dan data siswa akan disimpan ke data peminjaman. Kemudian, admin akan memasukkan data buku dan data buku akan disimpan di database peminjaman.
Yang ketiga yaitu update data siswa dan pengembalian buku. Admin akan memilih menu peminjaman, kemudian ditampilkan form data peminjaman. Kemudian admin akan memasukkan nama, dan sistem akan menampilkan nama. Kemudian admin akan mengupdate status peminjaman dari data peminjaman. Yang keempat yaitu informasi denda keterlambatan dari sistem. Admin akan memilih informasi peminjaman, kemudian akan ditampilkan form informasi peminjaman, dan admin akan memasukkan nama siswa dan database akan menampilkan nama siswa. Setelah itu, admin akan memilih menu informasi denda dan sistem akan menampilkan informasi denda. Yang kelima yaitu input denda keterlambatan telah lunas. Admin akan memilih informasi peminjaman, kemudian akan ditampilkan form informasi peminjaman. Setelah itu, admin akan memasukkan nama siswa. Kemudian akan ditampilkan nama siswa oleh database. Admin akan memilih menu informasi denda, kemudian akan ditampilkan informasi denda, dan admin akan menghapus denda karena telah lunas. Nah, setelah tadi dari role admin, sekarang kita masuk ke siswa. Yang pertama yaitu mencari judul buku. Siswa akan memilih menu cari buku. Kemudian akan ditampilkan form buku. Siswa akan memasukkan judul buku yang akan dicari. Kemudian sistem akan mencari di database. Setelah itu ditampilkan dan siswa akan memilih menu detail buku dan ditampilkan detail informasi buku. Yang kedua yaitu informasi batas pengembalian buku. Siswa akan memilih menu informasi peminjaman, kemudian akan ditampilkan form informasi peminjaman. Siswa akan memasukkan nama siswa, kemudian akan mencari di database. Kemudian setelah itu ditampilkan dan siswa akan memilih menu informasi batas pengembalian. Dan sistem akan menampilkan informasi batas pengembalian. Yang ketiga yaitu informasi denda keterlambatan. Siswa akan memilih menu informasi peminjaman, kemudian akan ditampilkan form informasi peminjaman. Kemudian siswa akan memasukkan nama siswa dan database akan menampilkan nama siswa dan datanya. Kemudian siswa akan memilih menu informasi denda dan sistem akan menampilkan informasi denda keterlambatan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kolaboratif diagram oleh kelompok 7. Selamat pagi, perkenalkan saya Tendra Review MPM 37. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolaboratif diagram. Pada penjelasan ini saya akan menjelaskan dengan studi kasus perpustakaan. Apa itu kolaboratif diagram? Kolaboratif diagram adalah diagram yang mendeskripsikan pola interaksi antar objek, dan juga diagram ini menunjukkan objek-objek yang terlibat dalam interaksi melalui link dan message atau pesan yang dikirim antar objek. Tahapan pembuatan kolaboratif diagram. Yang pertama kita harus menentukan use case dan sequence diagram terlebih dahulu secara tepat. Setelah itu kita akan menentukan objek dan aktor, dan yang terakhir kita akan menambahkan pesan dalam setiap diagram tersebut. Pada kolaboratif diagram ini ada berbagai macam simbol yang menggambarkan kolaboratif diagram, yaitu yang pertama ada objek. Pada objek ini digambarkan dengan simbol segi 4 dan direpresentasikan dengan nama kelas atau nama objek, dan juga nama objek dan nama kelas. Seperti pada screen berikut. Setelah itu ada simbol link antar objek. Digambarkan dengan simbol garis lurus
yang menghubungkan antar objek. Yang ketiga ada arah pesan. Arah pesan ini digambarkan dengan simbol arah panah, seperti pada gambar. Dan yang terakhir ada pesan. Dalam pesan ini hanya berbentuk tulisan. Langsung saja saya contohkan pada kolaboratif diagram yang sudah saya buat pada perpustakaan. Di sini ada objek, yaitu tergambar segi 4 yang berisi tulisan anggota. Anggota ini adalah contoh dari penulisan nama kelas. Ada juga pesan di mana ditulis mengisi data absensi yang sudah ada pada gambar. Lalu arah panah yang digunakan atau ditentukan untuk mengetahui arah pesan tersebut. Lalu ada garis atau link yang menggambarkan hubungan antar objek. Ini adalah bentuk dari kolaboratif diagram pada kelompok kami. Di sini dapat disimpulkan alur yang digunakan, yaitu yang pertama admin mendaftarkan siswa ke dalam sistem. Lalu siswa tersebut akan melakukan login. Setelah itu admin memasukkan data buku koleksi perpustakaan ke dalam sistem dan siswa dapat mengakses atau melihat koleksi buku tersebut melalui sistem. Setelah itu siswa dapat melakukan transaksi peminjaman sekaligus pengembalian buku. Dan yang terakhir, siswa dapat dikenai denda jika terlambat dalam pengembalian, dan sistem dapat mengetahuinya jika terlambat dalam pengembalian buku. Sekian presentasi dan penjelasan tentang kolaborasi diagram dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Dan yang terakhir yaitu kelas diagram dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Saya dari kelompok 8 yang terdiri dari Prameswari Reksa NPM 16, Aris Prabowo NPM 36, Iqbal Imani NPM 6, dan Cahya Putri NPM 20. Nah, langsung saja masuk ke penjelasannya. Pada kelas diagram studi kasus perpustakaan ini terdapat kelas admin, kelas login, kelas siswa, kelas pendaftaran, kelas peminjaman, kelas buku, kelas pengembalian, kelas denda, dan kelas pencarian buku. Nah, pada kelas admin itu terdiri atas atribut ID admin, nama admin, password, nomor telepon, dan email. Untuk metodenya, pada kelas admin itu metodenya terdiri atas pinjam, kembali, cari, ubah, dan hapus. Lalu pada kelas login terdiri atas atribut username dan password. Untuk metodenya yaitu cek. Lalu untuk kelas siswa itu terdapat atribut ID siswa, nama siswa, password, email, alamat, dan nomor telepon. Untuk untuk metodenya itu ada metode pinjam, kembali, dan cari. Selanjutnya pada kelas pendaftaran terdiri atas atribut ID siswa, nama siswa, password, email, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin. Untuk pada kelas pada kelas pendaftaran terdiri atas metode tambah dan ubah. Selanjutnya pada kelas peminjaman. Pada kelas peminjaman ini terdiri atas atribut kode buku, nama buku, ID siswa, ID admin, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Untuk metodenya pada kelas peminjaman ini terdiri atas metode tambah dan hapus. Lalu pada kelas buku terdiri atas atribut ID buku, nama buku, pengarang, penerbit, dan tahun penerbitan. Untuk metodenya yaitu metode tambah, ubah, dan hapus. Selanjutnya pada kelas pengembalian terdapat atribut kode buku, nama buku, ID siswa, ID admin, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Untuk metodenya terdiri atas metode buat dan lihat. Selanjutnya pada kelas denda terdapat atribut ID siswa, ID buku, ID pinjam, tanggal kembali, dan jumlah denda. Untuk metodenya itu ada hitung denda. Selanjutnya kelas yang terakhir yaitu pencarian buku.
Atributnya terdiri atas nama buku, pengarang, dan tahun terbitan. Untuk metodenya, yaitu ubah dan cari. Ya, itulah kelas diagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan alurnya. Yaitu pada admin dapat mengakses kelas login, dapat mengakses kelas peminjaman, dapat mengakses kelas pengembalian, dan dapat mengakses kelas buku. Nah, pada admin ini memiliki metode pinjam, kembali, cari, ubah, dan hapus. Jadi admin ini dapat melakukan metode pinjam, kembali, cari, ubah, dan hapus. Jadi dapat mengakses semua data, dapat mengubah data dan maupun menghapus data. Lalu untuk siswa, itu yang pertama dapat mengakses pendaftaran untuk mendaftarkan siswanya ke perpustakaan. Lalu dia dapat mengakses kelas login, mengakses kelas peminjaman, mengakses kelas pengembalian, mengakses kelas denda, dan mengakses kelas pencarian buku. Nah, pada kelas pencarian buku ini nanti ada metode cari. Nah, metode cari ini nanti dia dapat mengakses kelas buku sehingga buku yang dicari itu sesuai dengan yang diinginkan. Lalu pada kelas siswa ini akan dikenakan denda apabila terjadi keterlambatan pengembalian. Nah, pada kelas siswa ini juga ada metode cari. Jadi nanti siswa dapat mencari data buku yang diinginkan. Nah, selanjutnya pada metode pengembalian ini dia juga dapat mengakses denda. Metode kelas pengembalian ini dapat mengakses denda apabila siswa yang melakukan pengembalian buku itu melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, sehingga siswa nanti dapat dikenakan denda. Lalu pada kelas siswa ini juga ada metode pinjam nanti untuk melakukan peminjaman buku. Ya, dan begitulah alurnya. Sekian penjelasan kelas diagram dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari kami, kelas analisis desain dan sistem paralel E UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kalian semua.